Farida, saya mahasiswa Hukum Tata Negara 2017. Di sini akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Peran Badan Pengawas Pemilu dalam menegakkan tentang netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala umum daerah Kabupaten Demak tahun 2020. Di sini latar belakang masalahnya mengenai keterlibatan PNS dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah menjadi tim sukses dari salah satu pasangan calon karena adanya iming-iming jabatan. Padahal penempatan jabatan karena pertimbangan dukungan politik saja. Dampaknya akan memperburuk kualitas pelayanan publik serta semakin terpuruknya citra pemerintahan karena pembangunan sistem kerja yang tidak profesional berakibat penempatan jabatan yang tidak berstandar kompetensi. Selanjutnya yaitu ada pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah, di mana isu mengenai netralitas aparatur sipil negara atau ASN selalu menjadi topik hangat dan sorotan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dan ketidaknetralan para ASN. Berbagai landasan hukum sudah dikeluarkan pemerintah mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang netralitas aparatur sipil negara, yaitu terdapat di pasal 2 huruf F, yang dimana pasal ini menyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas. Selanjutnya, penjelasan dari pasal 2 huruf F ini yang dimaksud dengan asas netralitas adalah setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Netralitas ASN sangat ditekankan karena ASN adalah sebagai pelaku yang tidak memihak ataupun tidak terlibat dalam masa kampanye kandidat kepala daerah di ajang pemilu kada baik secara diam-diam atau secara terang-terangan. Pada dasarnya, kenetralan birokrasi sangatlah penting untuk menjamin pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien serta berlaku adil. Dalam perkembangannya, konsep netralitas birokrasi telah lama menjadi perdebatan para pakar. Adapun alasan lain kenapa para ASN diincar untuk menjadi tim sukses, salah satunya menjadikan kandidat dikarenakan para ASN sangatlah memiliki peran penting di dalam birokrasi pemerintah, sehingga mereka sering dijadikan panutan masyarakat. Akibatnya, nanti jikalau para ASN ini diperbolehkan menunjukkan dukungannya kepada peserta dalam pemilu, maka akan dikhawatirkan penetapan kebijakan yang dibuat para ASN ini akan terpengaruh oleh politik praktis yang dapat menimbulkan ketidakadilan kepada masyarakat. Ketidaknetralan para pegawai negeri juga sangat terlihat pada apabila ada calon kepala daerah yang berasal dari keluarganya, sehingga banyak nilai-nilai yang seharusnya dimiliki harus terbuang dan ditinggalkan. Tidak mengherankan jika banyak proses politik dalam hal pemilihan kepala daerah banyak dicederai dengan adanya keterlibatan secara langsung pegawai negeri sipil dalam mendukung salah satu calon kepala daerah. Komitmen yang dilakukan pemerintah ini demi menjaga kenetralan para anggota ASN dalam pemilu, apalagi dalam pilkada, diwujudkan dalam pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum untuk membentuk sebuah badan pengawas pemilu, yang dimana badan pengawas pemilu ini selanjutnya disebut dengan Bawaslu, merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara Indonesia. Bawaslu juga membentuk beberapa anak cabang lagi, yaitu ada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota. Gunanya untuk mengawasi pemilihan umum di daerahnya masing-masing, di kota dan di provinsi masing-masing. Adapun Bawaslu Kota ataupun Kabupaten berfungsi untuk melakukan pencegahan penindakan di wilayah kota atau kabupaten terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Adapun tugas dari Bawaslu Kota atau Kabupaten diatur dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah 1. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. Yang ketiga, ada pencegahan terjadinya praktek politik uang. Yang keempat, mengawal netralitas aparatur sipil negara atau ASN, netralitas anggota Tentara Nasional atau TNI, netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia. Kabupaten Demak sendiri dipilih sebagai lokasi penelitian ini karena menarik untuk dibahas, dikarenakan Kabupaten Demak menjadi salah satu kabupaten yang ikut menjadi peserta
dalam melaksanakan pemilihan umum kepala daerah yang dilakukan serentak pada tanggal 9 Desember 2020 di Demak, di mana Bawaslu ini melihat potensi adanya pelanggaran pejabat ASN yang melakukan pelanggaran. Kata Ulin Nuha, salah satu anggota dari Bawaslu Kabupaten Demak ini mengatakan bahwa meskipun sudah ada peraturan yang mengatur kepala desa atau ASN harus netral, fakta di lapangan berbicara sebaliknya, begitupun dengan para pejabat ASN. Beliau juga mengatakan bahwa setiap kepala desa atau para pelaku ASN tidak diperbolehkan berpihak kepada para politisi yang sedang melakukan kompetensi, mengingat jabatan kepala desa selalu menarik percaturan politik di Indonesia, baik dalam pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilihan umum kepala daerah. Para politisi menjadikan kepala desa sebagai kelompok untuk mendang suara atau vote getter karena posisi mereka sangat berpengaruh dalam masyarakat desa. Selanjutnya mengenai rumusan masalah ini saya ambil ketika saya mengamati pemilu di Demak kemarin, yang dimana rumusan masalah ini saya mengambilnya yaitu dari bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Demak dalam menerapkan pasal 2 huruf F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang netralitas ASN pada Pilkada serentak tahun 2020. Yang selanjutnya rumusan masalah yang kedua itu mengenai apa saja kendala Bawaslu Kabupaten Demak dalam menghadapi berbagai pelanggaran netralitas ASN yang terjadi pada Pilkada serentak tahun 2020. Selanjutnya mengenai tujuan dan kegunaan penelitian ini, yang dimana tujuan dan penelitian ini digunakan untuk memahami dan mendeskripsikan bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Demak dalam menerapkan pasal 2 huruf F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang netralitas aparatur sipil negara pada Pilkada serentak tahun 2020. Yang kedua, untuk memahami dan menganalisa kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Demak dalam menghadapi berbagai pelanggaran netralitas ASN yang terjadi pada Pilkada serentak di tahun 2020. Kegunaan teoritis dari penelitian ini yaitu untuk satu, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum terkait penegakan hukum di tengah masyarakat. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada tema-tema yang terkait. Kegunaan dari penelitian ini yaitu kegunaan praktis dari penelitian ini adalah satu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi bagi masyarakat tersebut, para aparatur sipil negara, bagaimana sebenarnya ASN dalam menghadapi pilkada dalam pemilu pada umumnya. Selanjutnya yaitu mengenai kerangka teori dari penelitian ini. Salah satu aspek yang sangat penting dalam pengakuan netralitas ASN ini adalah aspek pengawasan. Sistem pengawasan ASN yang efektif sangat dibutuhkan untuk memastikan pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya yang harus mematuhi peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan netralitas seorang ASN guna menciptakan birokrasi profesional dan akuntabel. Selanjutnya sistem pengawasan. Sistem pengawasan yang bersifat represif adalah dengan menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat, lembaga pemerintah, ASN, LSM, dan berbagai pihak untuk kasus pelanggaran terhadap netralitas seorang pegawai ASN. Partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara yang berkembang. Kerangka teori yang selanjutnya yaitu netralitas sendiri menurut KBBI adalah keadaan dan sikap netral dalam arti tidak memihak atau bebas. Menurut Maksen, Dwi Putrianto dan Muhammad pada tahun 2018, beliau mengungkapkan bahwa netralitas mengandung makna impartiality, yaitu kebebasan dalam berkepentingan, bebas intervensi, bebas berpengaruh, adil, objektif, dan tidak memihak. Sementara ada pendapat lain dari Sri Hartini Mabrun dalam penelitiannya membahas mengenai netralitas dan bebasnya pegawai sipil negara dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai politik tertentu atau tidak berperan dalam proses politik. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran netralitas ASN diantaranya memengaruhi warga dan politik uang untuk memilih paslon tertentu, melarang atau menghalangi pemasangan salah satu alat kampanye paslon tertentu, lalu penggunaan fasilitas dan anggaran negara mempengaruhi perangkat desa untuk memihak pada salah satu pasangan calon tertentu, menyalahgunakan kewenangan dalam merencanakan program distribusi bansos. Selain itu, ada banyak pelanggaran dengan cara terlibat langsung dalam kampanye terlibat sebagai salah satu tim sukses.
Selanjutnya pada Pilkada 2020 yang dilakukan serentak pada tanggal 9 Desember 2020 kemarin yang diselenggarakan serentak di daerah masing-masing. Dalam ajang pemilihan tahun ini, sayangnya pelanggaran netralitas ASN masih menjadi momok dalam pelanggaran pemilihan. Bawaslu merupakan salah satu badan yang dipercaya untuk bisa melaksanakan pengawasan dan pemilu. Lalu Bawaslu akan bekerjasama dengan KPU untuk bisa melaksanakan suatu pemilu. Adapun tugas dari Bawaslu sendiri untuk mengawasi suatu pelaksanaan pemilu agar tetap lancar dan berjalan semestinya. Dan Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu baik di pemerintahan pusat, provinsi, kota, atau kabupaten sebagai badan yang mengawasi perjalanan pelaksanaan pemilu. Selanjutnya, Bawaslu memiliki wewenang antara lain: 1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu. Selanjutnya, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang. Yang selanjutnya, memeriksa dan mengkaji memutus pelanggaran administrasi pemilu, dan menerima, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Yang selanjutnya yaitu poin selanjutnya menerima, memediasi Yang selanjutnya itu membentuk Bawaslu provinsi, kabupaten atau kota Panwaslu, melaksanakan wewenang selain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu sendiri juga memiliki kewajiban dalam bersikap adil dan menjalankan tugas wewenang, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan pemilu pada semua tingkatan, menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dari atau berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya itu mengawasi pemutakhiran data dan pembayaran pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun mekanisme Bawaslu dalam mengawasi peserta pilkada tingkat nasional atau kota provinsi meliputi pendaftaran partai politik dan verifikasi partai politik, penyusunan daftar pemilih dan penetapan daftar pemilih tetap, pendaftaran calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kota atau kabupaten. Selanjutnya penyusunan dan verifikasi daftar calon sementara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Yang selanjutnya penetapan dan pengumuman daftar calon tetap anggota DPR, DPD provinsi dan DPRD kota atau kabupaten. Yang keenam, penetapan dan penggunaan daftar calon tetap anggota DPD. Yang ketujuh, kampanye. Yang kedelapan, pemungutan suara. Yang kesembilan, perhitungan suara. Yang ke-10, rekapitulasi perhitungan suara. Yang ke-11, penetapan hasil pemilu. Yang ke-12, penetapan perolehan kursi dan calon terpilih. Selanjutnya mengenai tinjauan pustaka. Penelitian ini saya ambil dari beberapa penelitian terdahulu, yaitu yang pertama dari skripsi dari Winda Dwi Astuti Herman, yang dimana beliau membahas mengenai netralitas birokrasi pada pemilihan umum daerah Kabupaten Waikanan di tahun 2015. Mahasiswa jurusan ini atau mahasiswa jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Lampung, Banjar Lampung dan 2012, di mana konsentrasi penelitian ini berupa pegawai negeri sipil yang harus terbebas dari intervensi semua golongan dari partai politik. Netralitas birokrasi pada pilkada juga diatur dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, yaitu pada nomor B-2355-M-PAN-RB-B-07-2015, yang dimana surat edaran ini menjelaskan mengenai netralitas aparatur sipil negara dan larangan penggunaan aset pemerintah dalam pemilihan kepala umum daerah serentak. Selanjutnya ada skripsi dari Muhammad Halwan Yamin, yang dimana skripsinya yang berjudul Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Takalar. Penelitian ini berkonsentrasi mengenai lemahnya pengawasan yang dilakukan Panwaslu terhadap keterlibatan PNS dalam partai politik. Ia berpendapat bahwa netralitas PNS memang sangat dibutuhkan
dalam proses politik seperti pemilu kepala daerah, karena pegawai negeri merupakan pelayan politik di pegawai negeri yang betul-betul berdiri secara independen tanpa harus memihak. Penelitian selanjutnya yaitu dari skripsi Wailim Aldrin yang dimana judulnya tentang larangan terhadap aparatur sipil negara dalam kegiatan politik. Penelitian ini berkonsentrasi mengenai larangan seorang ASN atau PNS terlibat dalam partai politik atau pemilihan umum lainnya. Ia berpendapat bahwa seorang ASN pada dasarnya adalah abdi negara dan abdi masyarakat yang dituntut untuk memiliki kesetiaan dan ketentuan kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, negara, pemerintahan, dan pembangunan. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan tergantung pada ASN-nya. Sebagai sumber utama sumber daya manusia, aparatur negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengemban sebuah tugas pemerintah dan pembangunan. Selanjutnya ada jurnal dari Dwi Mustika Sari yang berjudul Regulasi Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, di mana jurnal ini berkonsentrasi dalam meregulasi netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah yang sudah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, yang dimana Bawaslu banyak menemukan pelanggaran yang dilakukan ASN dalam ASN. Dalam penyelenggaraan pemilu di tahun 2020, kejadian itu yang menjadikan Dwi Mustika Sari ini ingin melihat sebuah fenomena yang sudah sering terjadi dalam momen pemilihan. Selanjutnya mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama dari jenis penelitian. Jenis penelitian yang diambil dari penelitian ini melalui lapangan atau field research yang difokuskan untuk mencari data dan informasi secara detail langsung dari narahubungnya yang bersangkutan, yaitu Badan Pengawas Pemilu Umum di Kabupaten Demak, yang dimana kota Demak merupakan salah satu kota yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah atau bupati di tahun ini. Hal ini yang terjadi sebabkan saya untuk mengetahui sejauh mana pengawasan oleh Bawaslu Demak dalam pelaksanaan pemilu ini. Apakah di daerah Demak sendiri banyak para aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran, dan apakah dari Bawaslu dalam mengawasi pemilu ini? Apakah ada langkah yang dilakukan Bawaslu untuk menanggulangi para aparatur sipil negara ini untuk tidak melakukan pelanggaran yang sudah diatur dalam pasal 2 huruf F Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang netralitas aparatur sipil negara. Metode yang selanjutnya yaitu mengenai pendekatan penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan meninjau langsung bagaimana penerapan pasal 2 huruf F Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2020 di Kabupaten Demak oleh Bawaslu Kabupaten Demak. Penulis akan melakukan observasi lapangan dan melakukan wawancara kepada beberapa petugas Bawaslu atau Bawaslu di daerah sekitar. Metode selanjutnya yaitu mengenai jenis dan sumber data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data yaitu data primer dan data sekunder, dan penjelasan sebagai berikut, yang dimana data primer dalam hal ini yaitu sumber data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok atau hasil observasi dari sebuah objek. Dan selanjutnya data sekunder, yang dimana data ini sebagai data pendukung yang berfungsi menggunakan data primer diperoleh dari literatur, buku penunjang akademik dan sumber lain yang berkaitan dengan materi penelitian penulis. Yang selanjutnya subjek, objek, dan informasi penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah para petugas pengawas pemilu memiliki wewenang dalam mengawasi pemilu. Adapun objek dari penelitian ini adalah penerapan pasal 2 huruf F Undang-Undang Nomor 5 tahun 2015 tentang aparatur sipil negara. Sedangkan informan dari para petugas Bawaslu Kabupaten Demak. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan observasi langsung di lapangan, wawancara, dokumentasi, itu saja. Selanjutnya mengenai teknik analisis yang digunakan. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah metode analisis penelitian kualitatif dengan memilih data-data yang telah terkumpul untuk menunjang dalam pembahasan masalah dalam penelitian penulisan.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan realita yang ada di Kabupaten Demak. Selanjutnya yaitu mungkin itu saja penjelasan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul peran Badan Pengawas Pemilu dalam menegakkan peraturan tentang netralitas aparatur sipil negara dalam pemilu kepala daerah Kabupaten Demak tahun 2020. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.